Assalamualaikum Ananda Ustazah di rumah. Bertemu lagi dengan Ustazah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran 5, yaitu pelajaran terakhir pada semester 1. Pelajaran 5 judulnya Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kalau Ananda Ustazah mau tahu cerita lengkapnya, boleh langsung membaca di buku paket. Nah, video yang Ustazah bagikan ini adalah kesimpulan dari kisah-kisah Nabi yang ada dalam buku paket tersebut. Nah, kisah yang akan kita Ustazah simpulkan adalah mulai dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, dan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk simak video kesimpulan dari kisah-kisah Nabi berikut ini. Jangan di skip ya, karena di akhir video pembelajaran ini Ustazah akan memberikan tugas atau latihan yang harus Ananda setor. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam merupakan cucu Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau dikenal sebagai sosok seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Harta kekayaannya berupa hewan ternak semuanya mati dalam waktu yang singkat. Kebun dan tanaman yang siap panen juga hancur karena hama. Ujian kedua, putra-putri Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Hal itu terjadi karena gempa dahsyat yang menghancurkan rumahnya sehingga putra-putrinya tertimpa reruntuhan rumah. Ujian ketiga, Nabi Ayub alaihissalam mengalami sakit kulit yang luar biasa sehingga mengeluarkan bau busuk yang teramat sangat. Ujian keempat, karena tidak tahan dengan sakit kulit yang diderita suaminya, istri Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah pun meninggalkannya sendirian sehingga tidak ada lagi yang mengurusnya. Kekurangan harta benda, menderita sakit yang berkepanjangan, kehilangan anak-anaknya, dan ditinggalkan istri sendiri dalam keadaan sakit tidak dapat meruntuhkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Sebaliknya, semua itu semakin menambah cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. B. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ibunya bernama Yukabat. Raja Fir'aun seorang raja yang zalim dan kejam. Fir'aun mengeluarkan peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, ibunya sangat takut karena khawatir Nabi Musa alaihissalam akan dibunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham agar bayi itu ditaruh ke dalam sebuah peti, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Akhirnya peti yang berisi bayi itu ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah memohon kepada suaminya agar bayi itu tidak dibunuh, tetapi dijadikan sebagai anak angkat saja. Setelah dewasa, Nabi Musa alaihissalam diberikan anugerah ilmu pengetahuan dan diangkat menjadi nabi dengan kitab suci Taurat untuk menghadapi dan menaklukkan Fir'aun. Fir'aun diajak kembali ke jalan yang benar seraya menunjukkan mukjizatnya. Melihat itu, Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihirnya agar bertanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun, kemenangan berada di pihak Nabi Musa alaihissalam.
sehingga para tukang sihir Fir'aun mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya hingga di tepi Laut Merah. Ketika kebingungan karena mereka sudah terkepung, turunlah firman Allah agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Air laut itu pun terbelah dan menjadi jalan yang bisa dilewati. Tidak lama kemudian Fir'aun dan bala tentaranya menyusul melewati jalan tersebut. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di daratan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya kembali ke lautan. Seketika itu air lautan yang terbelah itu menjadi air laut seperti semula, sehingga tenggelamlah Raja Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. C. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihissalam merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Musa. Nabi Harun itu sangat fasih berbicara dan pandai menyampaikan dakwah. Dalam mengemban tugas sebagai utusan Allah, Nabi Harun dan Nabi Musa bersama-sama menghadapi Raja Fir'aun. D. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan putra Nabi Ayub alaihi salam. Nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli merupakan gelar yang diberikan oleh Raja Ilyasa. Zulkifli artinya orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa. Nabi Zulkifli adalah seorang raja yang sangat sabar. Pada siang hari, Nabi Zulkifli selalu berpuasa dan pada malam hari menjalankan ibadah. Meskipun demikian, beliau tetap bertanggung jawab memimpin negerinya. E. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini letak tugas atau latihan dari pelajaran 5. Silahkan dibuka buku paket halaman 77. Di situ ada materi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibaca dan ditandai dengan stabilo atau dengan menggaris bawah menggunakan pensil poin-poin penting yang terdapat pada bagian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terletak pada halaman 77 sampai halaman 79. Apabila sudah selesai ditandai, kemudian difotokan dan dikirimkan ke dalam penugasan classroom. Nanti akan saya sediakan tempat untuk memasukkan foto tugas dari menandai poin penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadi pelajaran 5, yang mana pelajaran 5 ini adalah pelajaran terakhir di semester 1. Rabu depan kita akan melaksanakan PH pelajaran 5. Dan persiapkan diri Ananda untuk menghadapi ujian akhir semester 1. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran di semester 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.